Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham yang harganya sudah turun 50%. Tapi menariknya, laba saham ini malah mengalami peningkatan yang terus-menerus dalam 4 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah ini merupakan kesempatan? Nah, tapi seperti biasa, sebelum membahas video ini, saya mau infokan bahwa semua materi ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, kamu bisa rugi dan itu kamu tanggung sendiri. Oh iya, di akhir video nanti akan ada kesimpulan yang saya sampaikan. Apakah saham ini menarik untuk dibeli atau tidak jika mengacu pada harga saat video ini dibuat. Oke, langsung saja, mari kita bahas sahamnya. Saham yang akan kita bahas adalah PT Bank Tabungan Negara atau dengan kode BBTN. Saham ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perbankan. Nah, jika kita lihat di sini dituliskan bahwa BTN ini fokus pada sektor KPR dan perbankan konsumer, di mana KPR bersubsidi dan KPR non-subsidi. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini dituliskan BBTN memiliki kantor cabang sebanyak 76 kantor pada tahun 2018, 24 kantor cabang syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat dari komposisi pemegang saham. Nah, sama seperti namanya BUMN, mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh negara sebanyak 60% dan hanya 40% saja yang dimiliki oleh masyarakat. Lebih lanjut kita lihat bahwa dari total direksi dan komisaris perusahaan, terdapat beberapa top manajemen yang memiliki saham perusahaan. Dengan hal ini kita bisa mengasumsikan juga bahwa top manajemen perusahaan memiliki kepercayaan kepada perusahaan yang mereka pimpin. Oke, berikutnya kita lihat dari sisi pergerakan harga bulanannya. Nah, dari data ini teman-teman bisa melihat bahwa peningkatan BBTN yang terbesar ada di bulan Februari dengan probabilitas 80%. Artinya, dari 10 tahun terakhir, 8 kali saham ini mengalami peningkatan di bulan Februari dan hanya 2 kali saja yang mengalami penurunan. Selain bulan Februari, teman-teman bisa juga melihat bahwa di bulan Maret dan di bulan Agustus, saham ini juga mengalami peningkatan dengan probabilitas sebanyak 70%. Dan sayangnya, di bulan Mei, Juni, dan September, saham ini memiliki probabilitas kenaikan yang sangat kecil, yaitu hanya 30% saja. Nah, untuk bulan Desember ini sendiri, teman-teman bisa melihat bahwa di bulan Desember tahun 2022, saham BBTN mengalami penurunan sebanyak 11%, khususnya saat video ini dibuat ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi laporan keuangannya untuk posisi 30 September 2022. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa total aset perusahaan berjumlah 389 triliun yang naik dibanding tahun sebelumnya. Jika kita melihat lebih lanjut, kita bisa temukan bahwa total penyaluran kreditnya naik dari 260 triliun menjadi 274 triliun di tahun 2022. Berarti terjadi kenaikan sekitar 14 triliun dibanding tahun sebelumnya. Dan jika kita bandingkan dengan total aset, angka tersebut cukup mendekati kenaikan total asetnya. Nah, dari komposisi kredit ini, kita bisa melihat bahwa cadangan penurunan nilainya mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Untuk penyaluran kredit non-syariah, cadangan kerugian penurunan nilainya hanya naik sedikit dibanding tahun sebelumnya. Oke, bagaimana dari sisi liabilitas perusahaan? Nah, dari sisi liabilitas kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan dibanding tahun 2021, sehingga di tahun 2022 ini perusahaan mempunyai liabilitas sebanyak 345 triliun. Jika kita melihat dari sisi DPK atau dana pihak ketiga, maka terjadi peningkatan dibanding tahun 2021. Nah, jika kita amati, mayoritas DPK perusahaan itu berada dalam bentuk giro dan deposito. Deposito perusahaan berjumlah 151 triliun, sedangkan gironya
berjumlah 89 triliun untuk non-syariah dan 7 triliun untuk syariah, atau 97 triliun jika kita total. Artinya jika kita membandingkan total giro, tabungan, dan deposito, mayoritas DPK perusahaan berada dalam bentuk deposito berjangka sebanyak 151%. Dan teman-teman harus ingat, semakin besar jumlah deposito akan mengurangi jumlah kas perusahaan, di mana semakin besar jumlah depositonya itu akan berdampak juga pada semakin banyak beban bunga yang harus dibayar oleh perbankan ini. Komponen berikutnya yang kita lihat adalah total ekuitasnya. Total ekuitas perusahaan naik tipis dibanding tahun sebelumnya, sehingga di tahun 2022 berjumlah 21,5 triliun rupiah. Dari komposisi ekuitasnya, mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebanyak 10,7 triliun. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Bagaimana dari sisi laba? Nah, jika kita lihat untuk pendapatan bunga perusahaan mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Dari yang awalnya 18,5 triliun menjadi 18,9 triliun di tahun 2022. Bagaimana untuk beban bunganya? Beban bunganya malah mengalami penurunan dari 9,9 menjadi 7,5. Hal itulah yang menyebabkan pendapatan bunga bersih mengalami peningkatan dari 8,6 triliun menjadi 11,4 triliun rupiah. Nah, dari data ini teman-teman tentu bisa melihat bahwa kenaikan pendapatan bunga perusahaan ini lebih disebabkan karena penurunan beban bunga dibanding kenaikan pendapatannya. Apakah hal itu akan berdampak kepada laba rugi perusahaan? Mari kita lihat saja. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa laba periode berjalan mengalami peningkatan dari yang awalnya 1,5 triliun menjadi 2,2 triliun rupiah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, angka ini lebih disebabkan karena berkurangnya biaya, baik itu biaya bunga dan biaya non-bunga, dibanding peningkatan pendapatannya. Artinya ke depan diharapkan BBTN bisa lebih meningkatkan pendapatannya sehingga kenaikan labanya ini tidak hanya bergantung kepada efisiensi biaya tapi juga dari peningkatan pendapatan. Oke, poin berikut yang akan kita bahas adalah historikal labanya. Nah, ini poin menarik yang ingin saya sampaikan. Dengan penurunan harga saham yang sangat signifikan, perusahaan mampu mencetak pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun, khususnya 4 tahun terakhir. Di tahun 2019, perusahaan punya EPS atau laba sebanyak 20 per lembar, naik menjadi 151 di tahun 2020, naik menjadi 224 di tahun 2021, dan naik menjadi Rp286 di tahun 2022 jika disetahunkan. Angka ini sangat menarik karena laba perusahaan mengalami peningkatan secara konsisten dalam 4 tahun terakhir, tapi harga sahamnya malah turun 50%. Oke, berikutnya kita lihat dari sisi dividen. BBTN ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bisa dikatakan cukup konsisten dalam membagi dividen setiap tahun. Teman-teman bisa melihat di sini, dari tahun 2017 sampai tahun 2022, hanya pernah satu kali absen saja membagi dividen, yaitu di tahun 2021. Tentu teman-teman sudah tahu alasannya. Kenapa? Karena pembagian dividen yang diambil di tahun 2021 itu berasal dari saldo laba ditahan pada tahun 2020. Dan teman-teman pasti masih ingat bahwa di tahun 2020 itu terjadi krisis yang menyebabkan penurunan kinerja banyak perusahaan. Sehingga sudah menjadi wajar jika BBTN mengambil kebijakan untuk tidak membagi dividen untuk laba tahun buku 2020-nya. Berikutnya kita lihat dari sisi valuasi dan rasio keuangan. Perusahaan punya PER yang hanya 4 kali dengan PBV 0,6 kali saja. Artinya, dengan harga saham 1.300, perusahaan punya book value atau modal per lembar sebanyak 2.000, di mana harga yang dijual di pasar masih lebih rendah atau lebih murah
dibanding modal per lembar perusahaan di angka 2000-an. Hal itulah yang menyebabkan kenapa PBV-nya hanya 0,6 kali saja. Sedangkan dari aspek rasio keuangan, NPM dan ROE perusahaan bisa dikatakan masih menarik. Untuk debt to equity rasionya sendiri, karena BBTN merupakan perusahaan perbankan, maka otomatis rasio ini akan terlihat besar. Nah, khusus untuk dividen, perusahaan juga membagi dividen yield sekitar 1,6% berdasarkan dividen per share yang sudah kita bahas tadi. Poin berikutnya yang akan kita lihat dari sisi historical PBV-nya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa dari historical PBV selama 3 tahun terakhir, angka current PBV BBTN sekitar 0,67 kali ini berada di bawah rata-rata PBV-nya. Artinya, dalam 3 tahun terakhir ini, valuasi sekitar 0,67 kali untuk PBV-nya ini bisa dikatakan masih rendah. Meskipun kita harus ingat bahwa angka PBV terendah yang pernah dicapai BBTN itu bukan 0,6 kali karena bisa di bawah itu juga. Teman-teman bisa lihat di tahun 2020 perusahaan punya PBV yang sangat rendah. Oke, selanjutnya kita lihat dari pergerakan harga sahamnya. Nah, sama seperti judul video tadi, saham ini mengalami penurunan harga hingga 50% dalam 5 tahun terakhir. Begitu juga di tahun 2022 ini, angka year to date perusahaan masih minus 21%. Pertanyaannya, apakah hal ini merupakan suatu kesempatan? Oke, untuk kesimpulan dari video ini, menurut saya pribadi, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 1365, saham BBTN ini masih menarik untuk dibeli. Untuk alasannya teman-teman bisa lihat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tapi selalu ingat ya, apapun yang saya sampaikan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Artinya, kamu yang mengikuti informasi pada video ini bisa saja rugi jika mengikuti seluruh apa yang saya sampaikan. Dan ingat, kerugian itu kamu tanggung sendiri. Jadi pastikan kamu menganalisa terlebih dahulu, menganalisa lebih jauh lagi sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, keputusan jual beli itu ada di tangan kamu sendiri dan risiko itu kamu tanggung sendiri juga. Oke, sekian informasi pada video ini. Semoga memberikan manfaat ya. Thank you.